Kisah yang satu ini berawal dari seorang wanita penulis novel yang suka berimajinasi liar dan menuliskan novelnya berdasarkan imajinasi yang ia terapkan dalam kehidupan nyata. Daripada penasaran, yuk kita simak videonya sampai selesai. Catherine Trammell merupakan seorang wanita dewasa namun lajang yang mempunyai profesi sebagai penulis novel. Selama beberapa tahun ia menulis karya, yaitu novel yang dilarang dibaca bagi anak-anak. Hasil karyanya itu sempat membuatnya mendapatkan kasus karena dianggap sangat mirip dengan kejadian dalam dunia nyata. Berkat kemampuannya merayu para polisi, akhirnya ia berhasil lepas dari jerat hukum. Namun kali ini ia kembali berulah dengan melakukan adu mekanik bersama bintang lapangan. Dan hal itu ia lakukan di dalam mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi yang membuat sang bintang kehilangan nyawa karena tenggelam. Dan hal itu memang sengaja dilakukan oleh Catherine. Roy Washburn merupakan seorang polisi setempat yang memeriksa kasus hilangnya nyawa sang bintang lapangan dan tentunya ia berhadapan langsung dengan Catherine Trammell. Namun sepertinya sang penulis novel tersebut sudah sangat terlatih dalam menghadapi polisi. Dan berkat kepiawaiannya bersilat lidah, Catherine Trammell berhasil lolos dari berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun polisi senior itu tidak mau melepas sang wanita itu begitu saja. Namun sebelum lanjut, yuk sama-sama kita dukung channel ini dengan cara menekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya, like, share, dan komen. Dan jika ada yang memiliki saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Yuk kita lanjut. Dr. Michael Glass merupakan seorang psikiater hebat di kota setempat. Ia mendapatkan pasien baru yang baru saja dikirim pihak kepolisian yang ternyata ia adalah Catherine Trammell. Ternyata polisi Roy Washburn tidak ingin melepas sang wanita itu begitu saja. Ia mencoba mengungkap semua sisi gelap kehidupan yang dimiliki oleh sang penulis novel melalui Dr. Glass. Dari hasil percakapan singkat, Dr. Glass mengetahui bahwa pasien barunya tersebut adalah seorang penulis novel yang suka berimajinasi liar dan dipraktekkan dalam kehidupan lalu dituangkan dalam sebuah novel. Saat itu, Dr. Glass mengetahui bahwa Catherine memiliki benda antik yaitu berupa korek api yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Di sisi lain, Catherine juga mengetahui satu hal bahwa Dr. Glass adalah seorang duda karena baru saja ditinggal cerai oleh sang istri. Kasus Catherine akhirnya berlanjut ke persidangan dan saat itu Dr. Glass memberikan keterangan bahwa Catherine sebenarnya adalah seorang pecandu tantangan atau bahasa ilmiahnya disebut koleris. Orang yang mengalami koleris cenderung melakukan hal-hal baru yang berbahaya, namun justru hal itu akan membuatnya merasa senang dan bahagia. Keterangan Dr. Glass tersebut semakin memberatkan dugaan pelaku penghilangan nyawa yang diarahkan pada Catherine. Adam Towers merupakan seorang jurnalis dan sangat ingin sekali memberitakan tentang Catherine. Ia juga mengetahui banyak hal tentang kehidupan Dr. Glass. Dennis merupakan istri dari Adam Towers dan mantan istri Dr. Glass. Saat itu mantan suaminya menghampiri ke tempat di mana ia bekerja dan menanyakan perihal Adam Towers yang mengetahui rahasia hidupnya. Saat itu tidak ada jawaban dari Dennis. Ia hanya mengatakan bahwa Dr. Glass terlalu paranoid dan serba ingin tahu urusan orang lain. Milena Gardos merupakan seorang psikiater rekan kerja dari Dr. Glass dan sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh Dr. Glass. Saat itu mereka berdua menghampiri sebuah acara jamuan di sebuah tempat. Milena yang tidak tahu apa-apa bertemu secara langsung dengan Catherine dan terlihat akrab karena Milena sendiri sebenarnya belum pernah bertemu dengan Catherine. Namun seketika raut wajahnya berubah setelah Dr. Glass memberitahu Milena bahwa di hadapannya adalah Catherine yang tersandung banyak kasus. Setelah ditelusuri, ternyata Catherine dibebaskan dari segala tuduhan berkat bantuan salah seorang pejabat setempat. Sebagai seorang pria normal, sebenarnya Dr. Glass memendam hasrat pada Catherine. Ditambah lagi ia telah menduda cukup lama. Dan akhirnya hasrat prianya itu ia salurkan pada rekan kerjanya sendiri. Akan tetapi lagi asik-asiknya beradu mekanik, ia dikagetkan oleh suara panggilan telepon yang terus-menerus berbunyi. Dan baru diketahui ternyata telepon itu berasal dari Dennis yang meminta tolong. Atas dasar panggilan itu, Dr. Glass bergegas berangkat menuju rumah mantan istrinya tersebut. Namun alangkah kagetnya karena saat itu ia menemukan tubuh Adam Towers tergeletak tidak bernyawa dan memang sengaja dihabisi oleh seseorang. Saat itu, sebuah korek api antik tidak sengaja ditemukan tergeletak di atas lantai dekat jasad Adam Towers yang mengindikasikan bahwa pelakunya adalah Catherine.
Tidak lama berselang, polisi Washburn datang melakukan olah TKP. Washburn menanyakan perihal korek api yang ia temukan di tong sampah. Dr. Glass hanya mengatakan bahwa benda itu ia temukan di lantai dalam keadaan gas kosong, lalu membuangnya ke dalam tong sampah. Dari tatapan Washburn, sebenarnya ia mencurigai dua orang pelaku, antara lain Dr. Glass atau Dennis. Setelah kejadian itu, Dr. Glass kembali ke kantornya dan menemukan Catherine telah menunggu di dalam ruangan. Catherine beralasan bahwa dirinya masih menjadi pasien Dr. Glass, sehingga konsultasi harus tetap berlanjut. Namun saat itu bukannya pencerahan yang diberikan oleh Dr. Glass, namun beberapa pertanyaan yang langsung mengarah bahwa Catherine lah pelaku penghilangan nyawa atas Adam Tower. Catherine yang merasa kesal mengungkapkan bahwa siapapun pelakunya, ia merasa senang karena selama ini Adam Towers terus-terusan berusaha mengorek informasi tentang dirinya. Saat itu, Catherine memutuskan untuk berhenti menjadi pasien Dr. Glass, dan sebelum beranjak pergi, ia sengaja meletakkan korek api yang biasa ia bawa, namun kali ini dengan bentuk yang berbeda. Hal itu memberi sinyal kuat pada Dr. Glass bahwa Catherine memang benar-benar pelakunya. Sepulangnya dari kantor, polisi Washburn telah menunggu di rumah untuk menanyakan beberapa hal tentang hilangnya nyawa Adam Towers. Dr. Glass pun menceritakan yang sebenarnya tanpa dikurang dan tanpa ditambah. Setelah beberapa hari berlalu, Dr. Glass terus-terusan kepikiran dengan Catherine dan dirinya tidak fokus saat menghadapi pasien-pasiennya. Ternyata, lama tidak bertemu membuat Dr. Glass memendam rindu pada Catherine. Hingga pada suatu hari, Dr. Glass melihat Catherine baru saja keluar dari rumah seseorang. Dan secara diam-diam ia mengikuti kemana Catherine pergi. Dan tiba di sebuah tempat, ia melihat Catherine disekap lalu ditarik oleh seorang pria ke dalam sebuah gedung. Dr. Glass berusaha mencari keberadaan Catherine hingga ke puncak gedung. Dan saat itu dengan mata kepala sendiri, ia melihat Catherine sedang beradu mekanik dengan beberapa pria secara beramai-ramai. Dari tatapan Catherine, seolah-olah ia sengaja melakukan hal itu untuk membuat Dr. Glass sakit hati. Rasa sakit hati itu pun ia lampiaskan pada mantan istrinya. Saat itu ia meminta pada mantan istrinya tentang catatan yang selalu dibawa oleh Adam Towers sebelum nyawanya melayang. Dennis yang tidak tahu menahu justru menuduh Dr. Glass lah yang telah mengambil catatan tersebut. Sempat terjadi cekcok sebelum akhirnya Dennis meninggalkan mantan suaminya itu menuju ke kamar mandi. Dr. Glass yang merasa menyesal segera menyusul ke tempat mantan istrinya berada. Namun saat itu ia menemukan tubuh Dennis sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi tanpa diketahui siapa pelakunya. Setelah kejadian itu, polisi Washburn mencurigai bahwa pelakunya adalah Dr. Glass sendiri. Karena pada saat kejadian hanya Dr. Glass yang terlihat dan itu pun terjadi setelah cekcok antara mereka berdua yang memperkuat tuduhan polisi Washburn. Tidak terima dengan semua tuduhan pada dirinya, Dr. Glass bermaksud menemui Catherine di rumahnya untuk memaksa Catherine mengakui perbuatannya. Namun justru Dr. Glass terbuai oleh bujuk rayu Catherine yang membuat mereka berdua terlibat adu mekanik. Setelah selesai dengan serangan masing-masing, tanpa sengaja Dr. Glass menemukan sebotol kecil berisi cairan yang ia sendiri belum tahu apa itu isinya. Dr. Glass membawa botol tersebut lalu diserahkan pada polisi Washburn untuk diperiksa. Akan tetapi ternyata Catherine mengetahui ada benda yang hilang dari rumahnya. Saat itu Catherine mengatakan bahwa benda dalam botol yang diambil oleh Dr. Glass adalah cairan insulin yang sengaja dibawa oleh temannya karena temannya tersebut mengidap penyakit diabetes. Akan tetapi keterangan Catherine berbeda 180 derajat dengan hasil pengecekan Washburn. Saat itu Washburn mengatakan bahwa cairan di dalam botol itu merupakan obat kimia yang dapat membuat seseorang berhalusinasi. Dan cairan itu sama persis seperti yang ditemukan dalam tubuh bintang lapangan yang kehilangan nyawa beberapa minggu yang lalu. Keterangan yang berbeda antara Catherine dan polisi Washburn membuat Dr. Glass tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Ditambah lagi, ia sempat membaca berita yang ditulis oleh mendiang Adam Towers yang tidak pernah diterbitkan dan memberitakan sosok seorang polisi yang sering membuat keterangan palsu demi keuntungan sendiri. Dan foto polisi tersebut memiliki postur dan gestur sangat mirip dengan polisi Washburn.
Selang beberapa hari kemudian, polisi Washburn mendapatkan laporan dari sebuah bar tentang salah satu karyawan mereka yang nyawanya hilang. Setibanya di TKP, ternyata Dr. Glass telah berada di tempat itu dan baru diketahui ternyata korban adalah seorang pria yang pernah beradu mekanik dengan Catherine. Anehnya lagi, tidak jauh dari tubuh sang pria terdapat sebuah botol yang sangat mirip yang Dr. Glass ambil dari rumah Catherine. Merasa yakin Catherine adalah pelakunya, Dr. Glass bergegas bergerak menuju rumah wanita tersebut dan mendapati sang wanita dengan santainya sedang berendam di dalam kolam menikmati hidup. Saat itu, Catherine mengatakan bahwa jika memang benar pelakunya adalah dirinya, maka ia memastikan tidak ada satupun yang bisa menangkapnya. Kesal dengan ucapan Catherine membuat Dr. Glass gelap mata dan nyaris menghabisi Catherine di dalam kolam. Namun saat itu Dr. Glass mengurungkan niatnya karena menyadari hal itu akan memperburuk keadaan. Saat berada di rumah, Dr. Glass mencoba menggali informasi dengan membaca beberapa bagian dari novel karya Catherine. Namun saat itu ia baru menyadari satu hal, bahwa ada pesan tersirat dalam novel tersebut tentang korban selanjutnya yang tidak lain mengarah pada rekan kerjanya, yaitu Milena Gardos. Dan tanpa pikir panjang, ia segera berangkat menuju rumah rekan kerjanya tersebut dan mendapati Catherine telah berada di sisi Milena Gardos. Namun saat itu justru Milena Gardos menyerang Dr. Glass dengan mengatakan bahwa Catherine telah menjadi pasien dari dirinya. Dan dari pengakuan Catherine, ia mengatakan bahwa Dr. Glass telah melanggar kode etik sebagai psikiater dengan menggauli pasiennya sendiri. Milena Gardos mengatakan bahwa saat itu yang butuh pengobatan dan perawatan bukanlah Catherine, namun Dr. Glass itu sendiri. Mendengar itu, titik kesabaran Dr. Glass mulai habis yang membuat rekan kerjanya tidak sadarkan diri akibat dihempas dan membentur meja kerja. Saat itu, Catherine memberikan senjata agar dirinya juga dihapus dari dunia jika tidak ingin ada korban selanjutnya. Di saat yang sama, polisi Washburn muncul dan saat itu segera mengarahkan senjata pada Dr. Glass. Merasa dirinya terancam dan diiringi perasaan yang kacau, akhirnya beberapa timah panas melesat menembus tubuh polisi Washburn. Setelah kejadian itu, Dr. Glass menjadi depresi yang membuatnya mengalami stroke dan harus ditahan di panti rehabilitas. Sementara Catherine hidup nyaman, aman, bebas dari segala tuduhan dan kembali melanjutkan karya liarnya tersebut. Alur cerita pun selesai.